tidak akan pernah sampai pada sebuah tujuan kalau tidak bersama-sama. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan membahas lebih dalam tentang Sintayong, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Kabar gembira untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di perempatan final Piala Asia U23 2024. Di bawah pelatih asal Korea, Sintayong, Indonesia menang 11-10 dalam adu penalti. Kemenangan Indonesia tersebut mengantarkan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya masuk ke babak semifinal Piala Asia U23 yang selanjutnya akan berhadapan dengan Uzbekistan. Di balik suksesnya Garuda Muda dalam pertandingan ini, tak lepas dari sosok sang pelatih Sintayong yang mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola. Namun ia pensiun karena cedera pada pergelangan kaki dan akhirnya memutuskan untuk menjadi asisten pelatih Miron Bleiberg di Queensland Roar. Sebelum akhirnya tahun 2008 sampai 2012 menjadi pelatih di klub Seongnam Ilhwa-Chunma. Lalu tahun 2014 ia menjadi pelatih timnas Korsel dan sukses mencapai final Piala Asia 2015. Tepat pada tanggal 28 Desember 2019, Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir menunjuk Sintayong sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Simon McManamy. Di bawah pelatihan Sintayong, ia telah membawa Indonesia pada berbagai kemenangan seperti juara kedua kejuaraan AFF 2020, juara kedua kejuaraan remaja U23 AFF 2023, kemudian meraih medali perunggu SEA Games pada tahun 2021. Dan yang baru-baru ini masuk ke semifinal Piala Asia 2024. Selangkah demi selangkah, sepak bola Indonesia kini mulai menunjukkan kapasitas permainan yang menjadi perbincangan dunia. Namun semua itu tidak terlepas dari peran pelatih dan juga kinerja manajemen yang mendukung kualitas setiap pemain. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Nah, ini dia yang ditunggu. Kemarin nonton, tapi nggak live, nggak selesai. Nggak selesai. Nggak sampai selesai. Tapi iya. Nonton tayangan ulangnya. Nonton dakdikduk ya. Nonton tayangan ulangnya aja dakdikduk ya. Iya. Dari yang lo lihat nih, sebelum kita bahas tentang sang pelatih Sintayong, cabang olahraga sepak bola ini kan salah satu olahraga yang mampu mempersatukan berbagai golongan. Salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Yeah. Dan yang kita tahu, Indonesia baru sekarang ini mulai beranjak banyak prestasi di sepak bola Indonesia. Tapi yang mau gue tanyakan pertama kali adalah kenapa Mas Bro? Kenapa cabang olahraga sepak bola yang akhirnya bisa jadi salah satu cara atau salah satu alat untuk mempersatukan berbagai golongan? Apa sebabnya? Sebenarnya itu bukan alat mempersatukan, jadi bersatu. Jadi bersatu, oke. Karena dia itu kalau nggak salah satu klub itu, satu timnas itu 23 orang ya kalau nggak salah ya. Nah itu kadang-kadang dari 23 negara. Oh, oke. Ada kadang misalkan satu negara 2 orang gitu. Pokoknya seluruh pemain itu tidak berasal dari satu tempat.
Oh, oke. Itu menurutku ya, itu yang salah satu akhirnya semua orang tuh suka sepak bola karena mewakili daerahnya misalnya. Satu tim itu mewakili tiap daerah Iya, berkumpul. iya, dan tanpa sadar siapapun yang hebat di dunia sepak bola itu mengangkat negaranya. Ya, betul. Maradona, Argentina dengan Maradona, kan. Dengan Batistuta, dengan Hernan Crespo kalau dulu, zaman dulu. Nah kalau sekarang kan Lionel Messi, Kun Aguero, Brazil dengan Ronaldinho, dengan Ronaldo, dengan Rivaldo, dengan Kakak, Portugal dengan Luis Figo kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang Ronaldo kan siapa yang nggak tahu dia gitu. Jadi tanpa sadar sepak bola itu mengangkat negara. Di negara itu jadi dikenal gara-gara satu pemain yang terkenal, Mengangkat yang bahkan nama kadang di negara. satu negara kita nggak tahu presidennya, tapi kita tahu negaranya. Gitu. Ya, nah betul. itu pengaruh sepak bola. Oke. Terus menurutku karena rame-rame ya, sepak bola tuh rame-rame, maksudnya yang main tuh 22 orang dalam satu Tim. bukan dalam satu lapangan itu. Oke. 22 orang rame-rame senang gitu. Ya tanpa sadar ya senang aja nonton sepak bola itu gitu. Dan pengaruhnya itu besar. Itu tadi yang ku bilang tadi, kadang kita nggak tahu presidennya, tapi tahu negaranya gitu. Oke. Makanya nggak salah kan, jadi semua orang itu jadi bersatu padu. Karena itu tadi kadang misalkan Liga Italia, misalkan Liga Spanyol itu kan diwakili oleh pemain dari seluruh negara, seluruh dunia, seluruh negara. Jadi akhirnya lupa dengan golongan, lupa dengan perbedaan agama, lupa dengan menyatu padu dalam tim. Iya. Itali ada Totti kan, ada Del Piero. Uruguay ada Cavani, ada Diego Forlan. Jerman, nah itu yang lebih ke Rudi Voller, Brehme, Jurgen Klinsmann. Kalau di Belanda itu Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten. Itu yang lama-lama. Jadi tanpa sadar pemain sepak bola itu mengangkat nama negaranya. Itu pun juga kenapa? Karena liga itu nggak pernah berhenti gitu. Sepak bola itu nggak pernah berhenti. Jadi dari liga menjadi champion, terus Piala Eropa gitu, Piala Dunia, terus menerus dalam 1 tahun tuh terus menerus. Makanya jangan heran kalau cabang sepak bola itu rada beda dengan cabang sepak bola lain. Dan menurutku berbeda dengan cabang olahraga lain gitu ya. Indo olahraga kan atletik ya. Betul. Tapi kalau dari sisi pengaruh, sepak bola tuh kayak bapak. Oke. Kayak bapak. Dan hampir semua orang, terutama cowok, suka sepak bola. Jadi yang nggak suka sepak bola itu minoritas gitu. Nah oleh sebab itulah maka jangan heran kalau pertandingan sepak bola itu udah kayak apa gitu. Dan rata-rata fans sepak bola itu fanatik, setia gitu. Salah satunya lo suka sekali sepak bola. Ya suka, sangat suka.